Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah perjalanan mobil presidenan Indonesia. Kepala negara di dunia era modern ini, atau mungkin minimal sejak mobil itu dijual eksklusif, hampir tidak lepas dari yang namanya mobil kenegaraan, mobil kepresidenan. Salah satunya adalah Presiden Indonesia. Ya, kita mulai dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Mobil kepresidenan pertama adalah Buick 8. Ya, mobil ini ditemukan oleh Ketua Barisan Banteng, Sudiro. Dan bisa dikatakan ada yang menyebut ini mobil dalam tanda kutip begal. Tapi yang lebih tahu sejarah mobil ini silahkan komen di bawah. Kalau ada salah-salahnya mohon koreksi. Ya, pada tahun 1945 mobil ini ditemukan di belakang kantor Departemen Perhubungan pada akhir penjajahan Jepang. Ya, walaupun mobil ini sudah berumur 6 tahun sih, mobil ini memiliki kubikasi mesin kurang lebihnya 5000 cc. Mobil terbagus, terkeren, dan termewah di Jakarta pada masa itu. Sudiro mendekati supirnya dan membujuk pulang ke kampung halaman, yaitu di Kebumen. Oke, selanjutnya berganti menjadi dari era ke era, pastinya melakukan peremajaan. Itu berganti menjadi Cadillac 75, lalu berubah menjadi Mercedes-Benz 600, lalu Case 13, Jil 111, Lincoln Cosmopolitan Cabriolet atap terbuka tentunya, dan Chrysler Imperial. Ya, mobil Chrysler Imperial ini hadiah dari Raja Arab Saudi waktu presiden kita saat itu pergi haji ke Mekah. Mobil ini cukup punya sejarah yang sangat kuat, yaitu pernah menjadi sasaran granat di Cikini pada tahun 57. Oke, selanjutnya kita ke Presiden Soeharto. Oke, mobil kepresiden Soeharto pertama kali adalah Cadillac DeVille Series 70 Fleetwood Limousine buatan tahun 66. Mesin 7000 cc, OHV V8 dengan 3 percepatan otomatis turbo hidromatic 400 dengan tenaga maksimum 375 horsepower. Well, tenaga segitu untuk tahun segitu cukup wajar. Mesin besar yang tenaganya mungkin biasa saja. Lanjut, pada tahun 71 Presiden Soeharto mengganti mobilnya, masih sama, Cadillac DeVille Series 75 Fleetwood Limousine tahun 71. Mesin lebih besar, 7700 cc, OHV V8.
Lalu kita pergi ke tahun 75. Oke, yes, tahun 75. Tahun 75 Soeharto memakai Mercedes-Benz W116 atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Mercy Barong. Mobil ini adalah mobil pertama di dunia yang memakai rem ABS. Lalu juga mendapatkan sebutan S-Class pertama kali di mobil ini, walaupun pendahulunya juga termasuk dari keluarga S-Class. Lalu pada tahun 87 Presiden Soeharto mengganti dengan Mercedes-Benz Eagle 500 cc dengan kode bodi W126. Well, pada saat itu meskipun kalian orang super kaya, kalian belum tentu bisa mendapatkan mobil, mungkin ya nggak harus 500 cc sih, tapi mobil yang Mercy Eagle yang biasa lah, yang reguler itu kalian belum tentu mendapatkannya secara legal karena kebijakan pemerintah saat itu yang tidak bisa saya jelaskan di video ini. Ya, mobil itu punya tingkat keamanan nomor 1 pada masa itu, yang setara dengan pemimpin negara lainnya seperti Presiden Amerika Bill Clinton dan Ratu Elizabeth dari Inggris. Oke, selanjutnya pada tahun 94 Presiden Soeharto mengganti mobilnya lagi dengan menggunakan Mercedes-Benz kodenya W140, mobilnya S600. Yes, mobil ini terus dipakai hingga tahun mungkin sekitaran 2007, berarti sampai era Presiden SBY. Oke, kita skip ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu kemudian setelah sekian tahun memakai mobil warisan Presiden Soeharto, Presiden SBY, lalu Presiden SBY menggantinya dengan Mercedes-Benz S600 Pullman Car dengan kode bodi W221. Mobil ini disebut memiliki lisensi perlindungan B6 atau B7 yang merupakan standar proteksi keamanan tertinggi dari sebuah mobil pada saat itu. Oke, ketangguhan mobil ini canggih dan keamanan sangat tinggi ya. Mobil ini tetap mampu menahan tembakan dari senapan, mortir, granat, hingga serpihan ledakan bom. Lalu dengan sistem ini, mobil ini memiliki sistem pemadaman kebakaran yang mampu menguji titik penyebaran api serta panik alarm sistem untuk memberitahu saat adanya ancaman. Pada bagian kaca depan mobil
Kaca depan, jendela belakang mobil ini tahan panas. Sistem adjustable door hold di keempat pintunya. Kemudian pintu belakang dapat ditarik dan menutup secara otomatis serta tirai belakang elektrik. Ya, standar mobil mewah, banyak tirai belakang elektrik. Oke, fitur-fitur lainnya yaitu dapat terkoneksi dengan internet, climate control. Pada era segitu climate control itu cukup mewah. Sekarang mungkin berapa sudah menurun ke mobil kelas di bawahnya. Lalu version AC, sekarang mungkin ada mungkin mobil triple zone sih paling mentok. Ini version, jadi supir mengatur suhunya sendiri, penumpang depan mengatur suhunya sendiri, dan dua penumpang belakang juga dapat mengatur suhunya sendiri masing-masing. Lalu individual TV serta tabung oksigen. Lalu untuk jantung pacunya, mobil ini dibenamkan mesin 12 silinder turbo. Well, 12 silinder itu biasanya mobil itu memakai mesin V, bukan inline. W ada sih, tapi kalau itu punya VW, Volkswagen, Mercedes-Benz V. Kalau mesin 12 silinder ya. Biturbo berarti punya 2 buah turbo yang mampu mengeluarkan tenaga 517 tenaga kuda. Wah, bisa dibayangkan betapa di dalam mesin itu tersimpan 517 kuda yang mampu menarik mobil tersebut. Dengan berat kosong mobil yaitu 4.200 kg, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard mampu melesat dengan kecepatan puncak 210 km per jam. Oh iya, mobil ini juga punya ban pada masa itu juga cukup canggih, yaitu teknologi run flat tire. Jika ban mobil kempes, mobil masih bisa tetap berjalan hingga kecepatan tertentu maksimal dan dalam jarak tertentu. Lalu selanjutnya, oh ya, mobil ini masih dipakai, nggak mungkin tahun ini ya, tahun 2019, tahun kemarin masih dipakai sih. Tahun ini entah sudah diganti atau belum. Presiden Jokowi masih mewarisi milik Presiden SBY dan rencana akan diganti dengan Mercedes-Benz S600 Guard terbaru. Spesifikasi cukup canggih ya. Rem ABS mungkin standar di mobil, hampir semua mobil sudah memakai ABS. Active blind spot assist, active lane keeping assist, pre-safe brake, dan rem parkir elektrik. Ya, fitur yang canggih. Fiturnya dilengkapi dengan Next View Assist Plus, Smart LED, kamera 360. Lalu interior S600 Guard dilengkapi dengan footrest, sandaran kaki, bantal pada jok belakang, lalu serta sistem multi kontur, ya pastinya tentunya dengan
standar keamanan yang super tinggi. Lalu sisi dapur pacu, mesin bensin V12 menghasilkan 530 tenaga kuda, naik dari sebelumnya 517 tenaga kuda. Torsi 830 Nm. Lalu dihubungkan dengan gearbox otomatis 7G-tronic. Sekian video kami kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.